Awal abad ke-20, negeri ini belum bernama Indonesia. Tapi di tengah penjajahan, lahirlah semangat dari luka dan harapan. Di balik derita rakyat, muncul tekad yang tak bisa dibungkam. Tekad para pemuda yang ingin menyatukan bangsa. Lihat ini Yamin, kita terpecah dalam puluhan organisasi. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Jalabes. Apa kita ingin terus begini? Kita bicara soal satu negeri, tetapi langkah kita tidak pernah satu arah. Kita harus mulai kongres, pertemuan besar, para pemuda dalam satu meja. Kongres Pemuda, kau bicara soal revolusi senyap. Oke, kita kumpulkan para pemuda. Tahun 1926. Di tengah kabut penjajahan, ketika nama Indonesia belum diakui, para pemuda dari berbagai pelosok negeri berkumpul. Mereka datang membawa bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun, satu hal yang mempersatukan mereka, yakni cita-cita akan tanah air yang merdeka. Di sebuah gedung kecil di Batavia, suara-suara muda mulai bersatu. Kongres Pemuda Satu bukan hanya sekedar pertemuan, tapi langkah awal menyulam keindonesiaan dari keragaman yang berserak. Kita bicara tentang persatuan, tapi masih tidak bisa saling percaya. Ini tidak bisa kita dengar. Perempuan pun ingin bicara. Persatuan tak lahir dari satu suara saja. Kami dari Jong Sumatera mendukung. Kita adalah satu darah, satu tujuan. Mungkin kita hari ini belum sepakat, tapi nanti kita memulai sesuatu hal yang besar. Tahun 1927. Di balik tembok asmara sempit, ketika malam menebar ketakutan, sekelompok pemuda merancang sesuatu yang besar. Di luar, penjajah masih berjaga, tapi di dalam, tekad tak bisa dibungkam. Ini bukan sekedar pertemuan. Ini adalah nyala api yang disulut. Bukan hanya lelaki, perempuan pun ikut menyusun harapan. Dalam gelap dan sunyi, cita-cita tentang satu bangsa mulai mengambil bentuk. Cepat atau lambat, Belanda akan tahu kalau kita hanya diam. Kita bukan siapa-siapa. Benar sekali, resiko ini memang besar, tapi ini adalah harga yang setimpal untuk bangsa ini. Kalian berjuang di depan. Kami mendukung dari belakang, tapi jangan ragukan dukungan kami. Ini bukan gerakan laki-laki saja, ini gerakan bangsa. Pagi itu, Oktober 1928, di Jalan Kramat Raya, 106 Jakarta. Para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul. Mereka duduk sejajar, bersatu dalam satu harapan. Disitulah lahir Sumpah Pemuda, 3 baris kata yang mengikat satu bangsa. 54 tahun berlalu, para generasi penerus mengenang perjuangan para pendahulu. Sumpah itu masih terdengar jelas di dada mereka. Satu tanah air, Indonesia. Satu bangsa, Indonesia. Satu bahasa, Indonesia. Dari ruang sederhana ke ruang kenegaraan, semangat itu tak padam. Ia hidup dalam jiwa kita, anak-anak Indonesia. Selama ini, pendidikanlah yang memisahkan kita. Kita ada sekolah Belanda, sekolah Bumi Putra, sekolah Tionghoa, semua terpisah. Kita butuh satu arah, satu alat nomor satu, seperti bahasa. Tapi bahasa apa? Tiap daerah punya bahasa sendiri. Apakah mungkin bisa disatukan? Setuju. Ya, itu benar. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kita sering menggunakan satu bahasa saat berdagang, saat diskusi antar organisasi.
bahasa Indonesia. Itulah jawabannya. Bahasa ini sudah dipakai di jalanan, di pasar maupun pelabuhan. Ini saatnya kita memakai bahasa itu. Dan bukan hanya untuk laki-laki saja, kami, perempuan Indonesia, juga menjunjung bahasa itu. Kami ingin bersatu. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton saja, tapi kami ingin juga ikut berjuang dengan cara kami sendiri. Selama udah musyawarah besar, para pemuda dari berbagai pelosok tanah air berkumpul dalam Kongres Pemuda di Batavia. Mereka datang bukan sebagai wakil suku atau daerah, melainkan sebagai anak bangsa yang haus akan persatuan. Dalam sidang yang penuh semangat, mereka mencapai satu titik terang. Mereka sepakat bahwa Indonesia adalah satu tanah air, bahwa seluruh wilayah Nusantara, dari barat sampai timur, dari utara hingga selatan, adalah satu kesatuan yang utuh, tanah air Indonesia. Mereka juga menyepakati bahwa mereka adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, bukan lagi Chong Java, Chong Sumatra, atau Chong Celebes. Dan akhirnya, mereka menyadari perlunya satu bahasa pemersatu. Maka dipilihlah bahasa Indonesia. Inilah hasil-hasil utama dari Kongres Pemuda kedua. Sebuah kesepakatan besar yang akan segera dirumuskan ke dalam satu ikrar suci. Saudara-saudara, sebelum kita mengikrarkan janji suci kita ini, izinkan seseorang untuk memainkan suatu nada yang mewakili suara hati kita. Silakan ke depan, Wakiroto Supratman. Silakan para saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Saudara-saudara, dimohon untuk berdiri
kita berikrar berjanji suci sebagai putra-putri Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbahasa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Cek semuanya. Siap. Ya, kita sudah telat. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ruang kecil di Batavia, lahirlah suara besar yang menggema ke seluruh penjuru negeri. Bukan senjata yang mereka bawa, bukan pasukan yang mereka pimpin, tapi semangat, tekad, dan keyakinan bahwa Indonesia adalah satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ikrar itu sederhana, tapi mengguncang dasar penjajahan. Karena saat para pemuda bersatu, lahirlah kekuatan yang tak bisa dibungkam oleh waktu. Dan hari itu, 28 Oktober 1928, mereka tidak hanya menulis sejarah, mereka menjadi sejarah. Sumpah Pemuda bukan sekedar kata-kata. Ia adalah janji. Janji yang terus hidup dalam setiap langkah anak bangsa. Beliau Silakan saudara-saudari sekalian. masih aja kami mikir ya. Silakan para hadirin. Dalam pengajian itu siapa, Mas? Kiai yang akan itu adalah Juta-Rupiah. Kita akan mengadakan mengenai pengajian umum yang akan dilaksanakan